Kedudukan ibu lebih utama. Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Ibumu. Kemudian, siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian, siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Mendengar jawaban yang sama dari Rasulullah, laki-laki tersebut bertanya lagi. Kemudian, siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian bapakmu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Hadis tadi menegaskan bahwa berbakti kepada ibu lebih didahulukan dibandingkan kepada bapak. Rasulullah sampai menyebut kata ibu sebanyak 3 kali. Disebutkan 3 kali dalam hadis karena pada umumnya seorang ibu mengalami 3 kali kesulitan dalam hidup. Pertama, ibu berjuang dan mengalami kepayahan saat hamil, mengandung sang buah hati selama 9 bulan. Kedua, ibu mengalami perjuangan antara hidup dan mati saat melahirkan anak-anaknya. Ketiga, ibu juga berjuang saat menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Meski kata bapak tidak disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi peran bapak juga sangat penting bersama-sama dengan ibu dalam mendidik dan memberi nafkah bagi keluarganya. Dalam ajaran Islam, seorang anak diajarkan tentang cara berbakti kepada orang tua yang disebut birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa cara berbakti kepada orang tua yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Antara lain, bertutur kata lemah lembut, sopan dan patuh terhadap perintah orang tua. Menjaga tutur kata saat berbicara kepada orang tua supaya mereka tidak sakit hati atau tersinggung. Selain tentang perkataan, kita juga menjaga kelembutan dalam sikap kepada orang tua. Misalnya mengucap salam ketika masuk ke rumah. Apabila orang tua kita meminta bantuan dan kita bisa melakukannya, maka hendaknya menyegerakan perintahnya, jangan sampai menunda atau menolaknya jika tidak ada hal lain yang mendesak. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah kepada orang tua akan membuat mereka bahagia. Hadiah yang kita berikan tidak harus sesuatu yang mahal. Yang penting kita berusaha membahagiakan mereka. Lalu, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Orang tua kita telah berjuang dalam memberi nafkah, mendidik, dan merawat anak-anaknya. Contoh yang bisa kita lakukan untuk menghargai perjuangan mereka, antara lain, belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu bersikap baik. Selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang dapat dilakukan antara lain adalah selalu mendoakan serta memohon ampunan. Doa anak yang solih dapat meringankan hisab orang tua di alam kubur. Lalu, sedekah atas nama orang tua. Sedekah yang dikeluarkan seorang anak untuk salah satu atau kedua orang tuanya yang telah meninggal, maka pahalanya akan sampai kepada keduanya. Begitupun dengan segala amal soleh yang diamalkan anaknya, maka pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala si anak tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia
ketika Sa'ad tidak ada di rumah. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang kedudukan ibu yang lebih utama. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, kita diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya. Kedua, hendaknya kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.